Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di kitab Qawaidul I'lal tentang i'lal. Apa itu i'lal? I'lal adalah ilmu tata bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat, yaitu huruf ilat wawu, alif, dan ya, supaya ringan dan mudah dalam mengucapkannya. Adapun cara mengubah huruf-huruf ilat tersebut terkadang dengan cara qalbun, naqlun, hadfun, idhamun, iskanun. Dengan cara qalbun, yaitu mengganti huruf dengan huruf lain. Kalau dengan cara naqlun, yaitu memindahkan harokat suatu huruf pada huruf lain sebelumnya atau sesudahnya. Dengan cara hadfun, yaitu membuang suatu huruf. Dan yang keempat, dengan cara idgham, yaitu menggabungkan dua huruf yang sama dengan memasukkan huruf yang pertama pada huruf kedua. Yang kelima, dengan cara iskanun, yaitu membaca sukun atau mematikan harokat suatu huruf. Kaidah i'lal utama. Sebelum bahas kaidah-kaidah i'lal, kita harus mengetahui kaidah yang menjadi asas dan dasar kaidah-kaidah i'lal. Di antaranya yaitu pertama, huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Alif, ya, waw, yang biasanya disingkat jadi ayu. Alif, ya, waw. Yang kedua, pasangan huruf dan harokat. Pasangannya huruf alif, yaitu pasangannya dengan fathah, ya dengan kasroh, waw pasangannya dengan dhammah. Yang ketiga, huruf sokheh, yaitu selain huruf ilat lebih kuat kedudukannya dari huruf ilat, karena huruf ilat itu yang disingkat tadi ayu, alif, ya, waw, ibarat orang sakit. Kayak perempuan yang ayu itu bikin sakit. Sokheh ibarat orang yang sehat. Harokat artinya gerak atau aktivitas, artinya beban aktivitas sebaiknya diberikan kepada orang sehat, bukan kepada orang sakit. Dan dasar kaidah yang keempat yaitu huruf ilat lebih utama dihilangkan daripada huruf sokheh apabila keduanya terkumpul dan bergandengan dalam satu lafaz. Karena sokheh atau kesehatan harus dijaga, sedangkan ilat atau penyakit harus dihilangkan. Kita menginjak kaidah yang pertama, al-qaidatul ula. Kaidah pertama. Kaidah pertama ini menerangkan tentang transformasi wawu dan ya menjadi alif. Idza taharrakatil wawi wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmataihima abdilata sona wa ba'a asluhuma sawana wa baya'a. Apabila wawu dan ya berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah dan dalam satu kalimat, maka wawu dan ya tersebut diganti dengan alif, seperti sona, ba'a. Sona itu asalnya sowana,
ikut wazan fa'ala. Wawu diganti alif karena wawu berharokat jatuh setelah huruf yang berharokat fathah dan keduanya kumpul dalam satu kalimat, maka jadilah sona. Begitu juga dengan lafadz ba'a. Kaidah kedua, al-qaidatus tsani. Ini menerangkan tentang pemindahan harokat. Idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ain mutaharrokatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahwu yaqumu wa yabi'u asluhuma yaqumu wa yab'i'u. Apabila ada wawu dan ya yang terletak pada urutan ain fi'il yang berharokat pada bina ajwaf dan huruf sebelum keduanya adalah huruf soheh yang mati, maka harokat wawu dan ya dipindah kepada huruf sebelumnya. Contoh, yakumu, yabi'u. Aslinya yaitu yakumu yab'i'u. Maksudnya, harokat wawu atau ya dipindah kepada huruf sebelumnya dengan ketentuan: satu, wawu atau ya berharokat terletak di ain fi'ilnya bina ajwaf. Ketentuan kedua, huruf sebelumnya berupa huruf soheh yang mati. Ilalnya yakumu aslinya itu dari yakwumu, yaitu ikut wazan yaf'ulu. Harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya karena wawu berharokat terletak pada urutan ain fi'il binanya ajwaf dan huruf sebelumnya berupa huruf soheh yang mati, maka jadilah yakumu karena beratnya mengucapkan. Contoh yang kedua yaitu yabi'u. Aslinya itu dari yab'i'u, ikut wazan yaf'ilu. Harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya karena wawu berharokat terletak pada urutan ain fi'il binanya ajwaf dan huruf sebelumnya berupa huruf soheh yang mati, maka jadilah yabi'u. Menginjak ke kaidah nomor 3, al-qaidatus tsalitsah. Kaidah ketiga ini menerangkan tentang transformasi kepada hamzah. Idza waqa'atil wawu wal ya'u alifin zaidatin ubdilana hamzatan bisyarti an takuna ainan fismin fa'ilin wa tarafan fi masdarin mithlu so'inun wa sa'irun wa kisaun wa binaun asluha sawinun wa sayirun wa kisawun wa binayun. Apabila wawu dan ya jatuh setelah alif yang menjadi tambahan, yaitu di dalam masdar atau isim fa'il, maka keduanya diganti menjadi hamzah dengan syarat menempati urutan ain fi'il dalam isim fa'il dan terletak di ujung pada isim masdar seperti so'inun, sa'irun, kisaun, dan binaun. Asalnya so'inun yaitu sowinun, asalnya sa'irun yaitu sayirun, asalnya kisawun yaitu binaun, asalnya kisawun dan yaitu asalnya binayun. Maksudnya wawu atau ya diganti menjadi hamzah
pada urutan 2 tempat. Urutan pertama bertempat pada isim fa'il dengan ketentuan jatuh setelah alif zaidah dan terletak pada ain fi'il. Yang kedua, urutan kedua itu bertempat pada isim masdar dengan ketentuan jatuh setelah alif zaidah dan terletak di akhir lam fi'il. Sekarang kita jelaskan tentang i'lalnya. Isim masdar so'inun asalnya sowinun karena ikut wazan fa'ilun. Wawu diganti hamzah karena jatuh setelah alif tambahan dan urutan wawunya terletak di ain fi'ilnya. Yang terletak di ain fi'ilnya isim fa'il, maka jadilah so'inun. Contoh dari isim fa'il lagi yaitu sairun. Asalnya sayirun. Ikut wazan fa'ilun. Contoh dari isim masdar kisaun. Asalnya kisawun, ikut wazan fi'alun. Contoh lagi binaun. Asalnya binawun, ikut wazan fi'alun. Qaidah yang keempat, al-qaidatul rabi'atu. Kaidah keempat ini menerangkan wawu yang dirubah menjadi ya. Idza jatama'til wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ikhdahuma bisukuni ubdilatil wawu ya'an wa udahimatil ya'ul ula fi tsaniyah. Nahnu mayyitun wa marmiyun asluha mayyitun wa marmuyun. Apabila wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat dan salah satunya didahului dengan berharokat sukun, maka wawu diganti menjadi ya. Lalu ya pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Contoh mayyitun dan marmiyun. Asalnya yaitu maywitun dan marmuyun. Maksudnya wawu diganti ya dengan ketentuan wawu dan ya kumpul dalam satu kalimat, dan yang ketentuan kedua yaitu huruf yang awal antara keduanya matinya asli. I'lalnya yang ada contoh di sini yaitu mayyitun. Asalnya maywitun karena ikut wazan fa'ilun. Lagi mayyitun asalnya maywitun, ikut wazan fa'ilun. Wawu diganti ya karena wawu dan ya kumpul dalam satu kalimat dan salah satu dari ya pertama yang asalnya wawu diidghamkan kepada ya yang kedua, maka jadilah mayyitun. Sekarang kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisatu. Kaidah kelima. Ini menerangkan tersukunnya wawu atau ya. Idza tatarrafati al-wawu wal ya'u wa kanata madmumatan uskinata. Nahwu yahzu wa yarmi asluhuma yahzuwu wa yarmiyu. Apabila wawu dan ya terletak di ujung dan keduanya berharokat dhammah, maka keduanya disukun. Contohnya yahzu dan yarmi yang asalnya yahzuwu wa yarmiyu. I'lalnya yaitu yahzu. Asalnya yahzuwu, ikut wazan yaf'ulu. Yarmi asalnya yarmiyu, ikut wazan yaf'ilu. Kalau i'lalnya ghazin, asalnya yaitu ghaziwun, ikut wazan fa'ilun.
Itu juga sarin. Asalnya saryun, ikut wazan fa'ilun. Shadaqallahul adzim.